Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berdasa Fitri dengan NPM 202214500254. Di sini akan menjelaskan tentang analisis konsumen, mata kuliah, manajemen pemasaran, dan perilaku konsumen. Yang pertama di sini ada pembahasan. Yang akan kita bahas adalah peran dan riset analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Yang kedua, kerangka kerja analisis konsumen. Yang ketiga, tingkatan analisis konsumen. Yang keempat, analisis konsumen dan strategi pemasaran. Peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Yang pertama ada consumer research and analysis, marketing strategi development, marketing strategi implementation, dan consumer ada affect and cognition, behavior, and environment. Selanjutnya ada kerangka kerja analisis konsumen, marketing strategi, ada consumer affect and cognition, consumer behavior, dan consumer environment. Kerangka kerja analisis konsumen, consumer affect and cognitive. Affect atau afektif merupakan perasaan konsumen akan rangsangan dan aktivitas-aktivitas di sekitar mereka. Afektif berkaitan dengan emosi seperti marah, cinta, pernyataan perasaan seperti puas dan tidak puas, suasana hati, serta perilaku dan sikap. Terus ada 5 karakteristik dasar afektif. Menurut Peter dan Olson 2010 yaitu sebagian besar bersifat reaktif, sedikit pengendalian secara langsung, terdapat ciri secara fisik, merespons secara virtual terhadap berbagai macam rangsangan. Secara umum, reaksi afektif adalah hasil pembelajaran. Selanjutnya ada consumer affect dan kognitif. Jenis-jenis respon afektif di sini ada kolom, type of affective response, level of psychological arousal. Ketiga ada intensity or strength of feeling. Yang keempat ada example of positive and negative affect. Pertama ada emotion, ada specific, ada mood, ada evaluation. Terus yang kedua ini ada higher arousal and activation. Terus ke lower arousal and activation. Terus ada stronger ke weaker. Terus example affect-nya ada joy, love, fear, guilt, anger, warm, application, satisfaction, disgust, sadness, alert, relax, calm, blue, listless, bored, like, good, favorable, dislike, bad, dan unfavorable. Selanjutnya kerangka kerja analisis konsumen, consumer affect, dan kognitif. Kognitif yaitu pengetahuan atau hasil pikiran seseorang tentang sesuatu yang mereka percayai dari sisi mental. Kognitif menunjukkan proses dan struktur mental yang dilibatkan dalam berpikir, memahami, dan menginterpretasikan rangsangan dan peristiwa di sekitar mereka. Kognitif merupakan proses berpikir secara sadar. Sistem kognitif berfungsi untuk memproses pemahaman, mengevaluasi, merencanakan, memutuskan, dan berpikir. Lanjut ada kerangka kerja analisis konsumen, consumer affect and cognitive, jenis makna yang dibuat oleh sistem kognitif. Interpretasi kognitif dari rangsangan fisik yaitu sweater ini terbuat dari bulu domba. Mobil ini dapat mencapai 28 km per 18 liter. Interpretasi kognitif dari makna simbolis, model busana ini cocok untuk wanita tua. Menggunakan jam tangan Rolex artinya dirimu telah sukses.
Interpretasi kognitif dari rangsangan sosial. Pramuniaga ini sangat membantu. Terus saya berpikir Pizza Hut yang terbaik. Kalau interpretasi kognitif dari perilaku, saya minum banyak susu, bagaimana cara membayar tiket kereta api dengan e-money. Terus ada lanjutnya interpretasi kognitif dan respon afektif. I love pizza, saya merasa bersalah karena lupa hari ulang tahun ayah saya, dan saya merasa agak semangat dan tertarik pada toko buku baru. Sedangkan interpretasi kognitif dari sensasi, warna dari kotak sereal, rasa manis kue coklat chips, wangi dan parfum favorit, rasa pahit, dan jamu godok. Selanjutnya ada kerangka kerja analisis konsumen, consumer affect dan kognitif, hubungan antara sistem afektif dan sistem kognitif. Di sini ada environment, yaitu ada dua, affective system dan cognitive system. Kalau yang affective responnya ada emotion, feeling, mood, dan evaluation. Kalau cognitive responnya ada knowledge, meaning, dan belief. Selanjutnya ada kerangka kerja analisis konsumen. Implikasi pemasaran, afektif dan kognitif merupakan hasil dari sistem yang terpisah namun saling berkaitan. Afektif dan kognitif merupakan komponen kunci kepuasan konsumen. Memahami afektif dan kognitif konsumen dapat membantu pemasar membangun brand image, mendesain produk, merancang iklan, dan layout toko. Untuk produk makanan, afektif berperan karena memberikan pengalaman sensor indera perasa. Secara sistem afektif bereaksi secara berkelanjutan pada pengetahuan kognitif, dan sistem afektif bereaksi secara kuat mempengaruhi keputusan. Selanjutnya ada kerangka kerja analisis konsumen atau consumer behavior. Overt consumer behavior atau perilaku konsumen yang terlihat adalah respon atau tindakan konsumen yang dapat diamati dan diukur. Perilaku merupakan faktor kritikal untuk strategi pemasaran karena dapat menghasilkan keuntungan. Kesuksesan strategi pemasaran tergantung pada kemampuan untuk terus memantau serta mengamati perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya ada kerangka kerja analisis konsumen, consumer environment. Yang pertama ada lingkungan konsumen menunjuk pada hal-hal eksternal konsumen yang dapat mempengaruhi konsumen berpikir, merasakan, dan melakukan sesuatu. Lingkungan konsumen termasuk lingkungan sosial dan fisik. Lingkungan sosial seperti tindakan dalam budaya lain, subbudaya, kelas sosial, grup preferensi, dan keluarga yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan konsumen. Lingkungan fisik terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan spasial seperti layout toko, posisi toko, produk, program, komunikasi, pemasaran, serta interior dan desain, dan lingkungan non-spasial seperti waktu, cuaca, dan pencahayaan. Lingkungan konsumen merupakan perantara di mana rangsangan diletakkan. Selanjutnya ada tingkatan analisis konsumen. Yang pertama ada masyarakat. Perubahan kepercayaan dalam masyarakat akan membuat perubahan pada perilaku masyarakat tersebut. Terus yang kedua ada industri. Analisis hubungan perusahaan dan pesaingnya terhadap konsumen dalam industri yang sama. Pada level industri, perubahan pada kognitif, afektif, dan perilaku dapat menjadi ancaman bagi produk yang sudah ada dan dapat juga menjadi peluang bagi pengembangan produk agar lebih konsisten dalam memiliki nilai baru. Yang ketiga ada segmen pasar, yang keempat ada individual konsumen. Selanjutnya ada analisis konsumen dan strategi pemasaran, segmentasi pasar dan positioning. Yang pertama ada analisis antara konsumen dan produk, yang kedua ada identifikasi dasar segmentasi, yang ketiga ada mengembangkan positioning produk, yang keempat ada memilih strategi segmentasi, dan yang kelima merancang strategi bauran pemasaran.
Selanjutnya analisis konsumen, segmentasi dan positioning. Proses segmentasi pasar, analisis hubungan antara konsumen dan produk, menganalisis faktor afektif, kognitif, perilaku, dan lingkungan yang terlibat dalam proses konsumsi dan keputusan pembelian pada produk tertentu. Terus ada 3 pendekatan yang sering digunakan, yaitu brainstorming, focus group, dan penelitian sekunder. Selanjutnya ada proses segmentasi pasar. Yang pertama ada identifikasi dasar segmentasi. Penentuan dasar segmentasi dapat menggunakan dimensi atau variabel segmentasi. Dimensi segmentasi menurut Kotler dan Keller tahun 2016, geografi, demografi, psikografi, perilaku, dan atribut individual. Yang ketiga ada dimensi segmentasi menurut Peter dan Olson tahun 2010, keuntungan, psikografi, atribut individual atau situasi, dan geodemografi. Selanjutnya ada proses segmentasi pasar. Tujuan mengembangkan positioning produk. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk citra produk tertentu pada pikiran konsumen. Ada 5 strategi yang dipakai, itu berdasarkan atribut, penggunaan produk, kelas produk, dan pesaing. Selanjutnya ada memilih strategi segmentasi. Di sini ada 4 strategi segmentasi. Yang pertama, perusahaan memutuskan untuk tidak memasuki pasar. Yang kedua, perusahaan memutuskan untuk menjadi pemasar massal. Yang ketiga, ada perusahaan memutuskan hanya melayani satu segmen. Yang keempat, perusahaan memutuskan melayani lebih dari satu segmen dan merancang strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen. Kriteria segmentasi efektif terukur, substansi, dapat diakses berbeda, dan dapat ditindaklanjuti. Terus yang selanjutnya ada proses segmentasi pasar, merancang bauran strategi pemasaran. Di sini ada marketing strategi seperti planning, manajemen, website design, sosial media, dan sebagainya. Selanjutnya ada perilaku konsumen dan strategi produk. Di sini ada product affect dan cognition, satisfaction atau dissatisfaction, ada produk behavior, produk kontak, brand loyalty. Terus yang ketiga ada produk environment, produk atribut, dan packaging. Selanjutnya ada affective dan kognitif produk, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan dalam strategi produk. Perilaku terhadap produk, kontak terhadap produk, berkaitan dengan kebiasaan dalam proses belanja di toko retail, lokasi produk di toko, evaluasi produk, ambil dan bayar. Berbagai cara untuk meningkatkan kontak terhadap produk seperti free sample, pinjam produk dari teman dan menggunakannya, giveaway, atau menggunakan dummy. Selanjutnya ada perilaku konsumen dan strategi produk. Perilaku terhadap produk, yang pertama ada brand loyalty. Di sini ada consumer commitment. Kalau misalnya brand loyalty-nya high to single, variety seeking-nya ada repeat behavior, ada repeat purchase behavior. Selanjutnya ada analisis perilaku terhadap produk. Ini berarti kalau brand loyalty dan light usage itu berarti brand loyal light user. Kalau light usage dan variety seeking berarti brand indifferent. Terus kalau brand loyalty dan heavy usage berarti brand loyal heavy user. Kalau heavy usage dan variety seeking berarti brand indifferent heavy user. Selanjutnya ada lingkungan produk. Lingkungan produk menunjukkan pada stimulus yang berkaitan dengan produk yang diketahui dan diingat konsumen secara jelas. Lingkungan produk
Satu, atribut produk dan kemasan. Selanjutnya ada strategi produk. Ada tujuan strategi produk, ada dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya itu konsumen mencoba produk. Kalau jangka panjangnya meningkatkan brand loyalty dan meningkatkan market. Selanjutnya ada strategi produk. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi produk yang melibatkan analisis hubungan konsumen dan produk, yaitu pertama ada karakteristik individual konsumen. Setiap konsumen memiliki tipe dan mengadopsi menggunakan produk. Terdapat ada 5 jenis tipe, yaitu inovator, terus ada early adopter, early majority, late majority, dan laggards. Selanjutnya ada perilaku konsumen, karakteristik produk. Yang pertama ada kesesuaian, triabilitas. Yang ketiga ada dapat diobservasi, kecepatan, keunggulan kompetitif, dan simbol produk. Selanjutnya ada analisis konsumen dan strategi pemasaran, perilaku konsumen dan strategi komunikasi pemasaran. Di sini ada promotion strategi, yaitu promotion environment. Dalamnya ada clutter, level of competition. Yang kedua ada promotion behavior, di dalamnya ada information contact, word of mouth, communication. Yang ketiga ada promotion affect dan cognition, itu di dalamnya ada attitude dan persuasion process. Selanjutnya lingkungan promosi, termasuk seluruh rangsangan yang terasosiasi dengan lingkungan fisik dan sosial di mana konsumen dapat merasakan pengalaman dari strategi promosi yang dilakukan. Ada dua faktor yang mempengaruhi strategi promosi. Yang pertama, kekacauan promosi, ada promotion clutter menunjukkan pertumbuhan angka strategi kompetitif di lingkungan. Yang kedua ada tingkatan persaingan atau level of competition. Selanjutnya ada afektif dan kognitif produk, sikap terhadap produk, dan proses persuasif. Selanjutnya ada perilaku konsumen dan strategi komunikasi pemasaran, afektif dan kognitif promosi, sikap terhadap produk, dan proses persuasif. Selanjutnya ada perilaku konsumen dan strategi komunikasi pemasaran, elaboration likelihood model atau ELM. Di sini ada exposure to persuasive communication atau ART. Itu dibagi menjadi dua, ada higher involvement with product message, yang kedua ada lower involvement with product message. Terus di dalam higher ini ada attention, focus on central, comprehension, deeper thought, dan persuasion itu product belief, product attitude. Kalau yang di lower itu attentionnya focus on peripheral, comprehensionnya shallow thought, dan lower elaboration, terus persuasionnya non-product belief, seperti itu. Selanjutnya perilaku komunikasi pemasaran, ada kontak informasi atau dan word of mouth. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran atau promosi. Yang pertama ada brand attitude, kedua ada brand awareness, ada brand forecast intention, ada recognize the need, dan fasilitas outer behavior. Selanjutnya ada perilaku konsumen dan strategi harga. Yang pertama ada price effect dan cognition, di dalamnya itu ada perception and attitude, terus kemudian ada price behavior, fund access transaction, dan price environment, price information. Selanjutnya ada konseptual isu dalam harga, ada consumer cost, ada business cost. Yang di consumer cost itu ada money, time, cognitive activity, behavior, effort, ditambah value, jadinya price willing to pay. Kalau business cost
Ada production, promotion, distribution, dan marketing research. Ditambah profit, jadinya price willing to sell, itu adalah keduanya itu marketing exchange. Selanjutnya, perilaku untuk berusaha. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, apapun yang dibeli dan dipersepsikan sebagai suatu nilai yang terbaik bagi konsumen daripada sejumlah biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya ada persepsi harga dan sikap. Persepsi harga fokus pada bagaimana informasi harga dipahami secara jelas oleh konsumen dan dapat memberikan arti bagi mereka. Yang kedua ada proses informasi harga dari Jacobi dan Jerry Olson. Selanjutnya ada perilaku konsumen dan strategi harga. Proses informasi harga di sini ada environment, ke affect dan cognition, dan ke behavior. Terus ada price information, sensation of price information, comprehension, augmentation, dan attitude formation, dan consumer behavior. Selanjutnya ada akses keuangan, uang tunai, buku cek, kartu kredit, non-tunai bertahap. Terus transaksinya ada tunai, kartu kredit, cicilan, cek, transfer, dan online. Lanjut, lingkungan harga ada kontrak pembelian, informasi syarat kredit, referensi harga eksternal. Strategi harga ada penetapan harga produk baru ketika perubahan harga jangka panjang dipertimbangkan untuk produk yang sudah ada. Yang terakhir ada ketika perubahan harga jangka pendek dipertimbangkan, detail strategi. Terus ada perilaku konsumen, strategi saluran pemasaran, distribusi, dan e-commerce. Yang pertama isinya ada store affect dan cognition, itu ada store image dan store atmosphere. Yang kedua ada store behavior, yaitu ada store kontak dan store loyalty. Yang ketiga ada store environment. Yang pertama ada store location, layout, dan in-store stimuli. Selanjutnya perilaku konsumen dan strategi saluran pemasaran dan e-commerce, afektif dan kognitif toko, ada store image atau citra toko, store atmosfer, suasana toko. Perilaku toko ada store kontak terhadap toko, dan kesetiaan pada kontak. Selanjutnya, di lingkungan toko itu ada lokasi, 4 pendekatan dalam menentukan lokasi toko. Yang pertama ada checklist, analog, model regresi, model alokasi, lokasi. Terus ada tata letak toko, itu ada grid layout dan freeform layout. Rangsangan di dalam toko ada tanda dan info harga, jarak, rak, dan susunan, warna, wangi, dan musik. Selanjutnya ada perilaku konsumen, strategi saluran. Nah, ini contohnya, contoh toko. Selanjutnya ada perilaku konsumen non-toko, ada katalog dan pembelian langsung, pembelian melalui vending machine, home shopping TV, penjualan langsung, penjualan melalui media elektronik. Terus selanjutnya ada e-commerce, itu ada purchasing, ada 2, online dan in-store. Kalau online itu kayak electronic exchange, terus ada web aided store exchange, terus store. Kalau di yang in-store itu ada store aided electronic exchange dan traditional exchange. 48 ini ada strategi saluran distribusi. Pertama ada consumer, itu bisa ke coverage, ada ke cost, competence, dan ke commodity. Terus bisa juga ke condition, ke karakteristik, ke kontrol, dan ke competition. Mereka tuh saling bersatuan gitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.